Viral beberapa saat yang lalu, seorang mu'allaf, mantan pendeta, yang dia menjelaskan tentang anjing. Kemudian dia berceramah, berorasi, dia katakan anjing itu najis. Makanya kalau saya nyetir di depan saya ada anjing, saya akan tabrak, kata dia. Bunuh aja tuh anjing-anjing, kata orang yang dianggap ustadz, dianggap ulama, padahal mu'allaf. Ini tidak benar. Jangan merusak ajaran Islam. Ajaran Islam tidak begitu. Najis anjing masih bisa disucikan dengan 7 basuhan dan salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau tadi keterangan tadi, kalau ada anjing tabrak saja, bunuh saja, serampangan, tiap anjing harus dibunuh, harus disiksa, maka justru ada najis yang lebih besar, lebih jijik, menjijikkan yang ada di dalam diri orang tersebut dibandingkan najis anjing. Di dalam kitab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita justru mendapati keterangan-keterangan yang bermuara dari hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan ada seorang wanita pendosa, dia berjalan, kemudian kehausan di tengah-tengah gurun, tengah-tengah padang pasir. Lantas dia mencari kubangan air, sumur alami. Dia temukan sumur alami, dia turun, ya, dengan kondisi yang curam. Dia turun, ada sebuah cekungan tanah ke bawah, turun. Kemudian di bawah ada kubangan air, ada resapan air. Dia minum dari situ, kemudian dia naik lagi ke atas. Baru sampai ke bibir sumur, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan sampai menjilat-jilat tanah. Yang anjing itu berpikir itu ada air, padahal itu fata morgana. Ada rasa empati pada hati si wanita itu. Dia kemudian turun lagi ke bawah. Ia lepaskan sepatu bootnya, sepatu kulitnya, khuf namanya. Ia isi dengan air. Kemudian dia gigit dengan giginya, ia naik ke atas, kemudian ia kocorkan, ia tuangkan air tersebut pada mulut anjing, sehingga anjing itu merasa segar, bisa kuat bertahan. Maka Allah bersyukur kepada hambanya. Allah maha bersyukur, luar biasa, asy-syakur. Allah berterima kasih kepada wanita itu, bersyukur, dan Allah mengampuni dosa-dosa wanita tersebut. Ini ajaran Islam. Bahkan ketika kita punya air, contoh 1 galon, air 1 galon atau beberapa botol minuman, air putih, air jernih, air mineral, kita melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan tersebut kita akan melaksanakan sholat. Nah, jika air ini digunakan untuk wudhu dan minum kita cukup, tapi ada hewan bawaan kita, anjing gembala, anjing penjaga, anjing yang tidak gila, bukan anjing galak, bukan anjing gila, bukan anjing yang suka menyerang, membabi buta kemana-mana, bukan. Anjing yang biasa menjaga kita, ikut serta pada perjalanan tersebut. Dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan minum jika air yang kita bawa digunakan untuk kita minum dan wudhu. Maka daripada digunakan untuk berwudhu saja sehingga anjing kita tidak bisa minum, lebih baik wudhunya diganti dengan tayamum karena airnya terbatas. Wudhunya diganti dengan tayamum, air itu gunakan saja untuk kita minum dan untuk memberikan minum kepada hewan kita, yakni kepada anjing kita sekalipun. Ini ajaran fikih Islam yang benar seperti itu. Jadi Islam ini agama penuh kasih sayang. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan Islam tapi ternyata membabi buta, bengis, menzalimi orang lain atas nama agama, mengambil hak orang lain, mengkerdilkan orang lain, mencaci maki, menjatuhkan kehormatan orang lain, itu tidak didasari dari agama Islam. Tidak.
dia cuma mengatasnamakan agama Islam, ternyata bukan ajaran Islam. Jadi walaupun dia mengatasnamakan pejuang Islam, tapi menteror, melakukan keburukan-keburukan, menyerang petugas keamanan, menyerang warga sipil yang tidak sepemahaman dengannya, mengkafir-kafirkan yang tidak sepemahaman, maka yang seperti itu bukan dari ajaran Islam. Padahal yang dikafir-kafirkannya sesama muslim. Itu bukan ajaran Islam, bukan.